Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Indrian Usman dari kelas Kimia A. Di sini saya akan membahas kimia forensik pada jurnal Profil DNA Forensik pada barang bukti 2 kasus pembunuhan di Indonesia yang telah ditulis oleh Rianti, Elizabeth Christine, dan Putut Djadjo Widodo. Kepanjangan dari DNA yaitu deoksiribonukleik asid, yang dimana merupakan polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Ada 3 komponen utamanya, yaitu yang pertama gugus fosfat, yang kedua dioksiribosa, dan yang ketiga basa nitrogen. Identifikasi DNA terutama fungsinya sebagai alat bantu penyelesaian kasus kriminalitas. Terdapat 2 jenis marka genetik yang secara umum digunakan dalam ilmu forensik, yaitu DNA mitokondria dan DNA inti. Sifat dari DNA mitokondria ini, dia memiliki kelemahan yang diturunkan dari garis keturunan. Ibu kurang tepat untuk digunakan dalam mendiskriminasikan profil DNA individu dibandingkan DNA nukleus yang dimana diturunkan dari ayah dan ibu. DNA nukleus ini dia kemudian dikembangkan ke dalam paket marka yang genetik mikrosatelit identifikasi manusia global filler. Pada penelitian ini telah dilaporkan bahwa profil DNA forensik yang berasal dari materi biologi sampel barang bukti 2 jenis kasus pembunuhan di Indonesia dengan menggunakan analisis paket marka genetik mikrosatelit identifikasi manusia global filler. Yang dimaksud dengan profil DNA ini, dia merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengidentifikasi material biologis yang tertinggal pada barang bukti sampel milik korban dan tersangka tindak kriminal. Berikut adalah bahan dan metode. Di sini ada 2 barang bukti, yaitu 18098 dan 18101. Untuk barang bukti nomor 18098 terdiri atas 1 jaringan tubuh yang melekat pada tulang paha korban dengan sampel SN1800981, yang kedua bercak darah pada botol sabun cair SN180982, yang ketiga bercak darah pada botol pembersih lantai SN1800983, yang keempat pisau dapur SN18984, dan yang terakhir yaitu usapan pipi bagian dalam KSN18095. Selanjutnya barang bukti nomor 18101, yang pertama pakaian milik korban SN18101, yang kedua tali merah SN18112, yang ketiga tali hitam SN103, dan yang terakhir usapan pipi bagian dalam milik tersangka SN18114. Selanjutnya yaitu metode yang pertama, eksaminasi materi biologis. Yang dimaksud dengan eksaminasi ini dimana melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap barang bukti. Yang kedua, eksaminasi barang bukti dari lokasi kejadian perkara nomor 18098. Yang ketiga, eksaminasi barang bukti dari lokasi kejadian perkara nomor 18101, dan yang keempat, eksaminasi barang bukti tersangka pembunuhan. Yang kelima, kuantifikasi DNA, di mana kuantifikasi ini adalah prosedur untuk mengetahui konsentrasi kualitas DNA yang telah diekstraksi. Dan yang keenam yaitu amplifikasi DNA, di mana reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polimerase chain reaction atau PCR, di mana merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Yang ketujuh yaitu mikrosatelit, di mana mikrosatelit ini adalah sekuensi yang sederhana yang berulang-ulang yang melimpah dalam genom atau spesies. Dan yang terakhir yaitu penentuan genotip. Selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan dari pengujian metode. Di sini hasil ekstraksi DNA dari barang bukti tempat kejadian perkara, dia menunjukkan tidak semua barang bukti memiliki DNA manusia, baik dia korban maupun tersangka. Hasil DNA yang berhasil diekstraksi dari barang bukti TKP cukup bervariasi, sedangkan barang bukti yang berasal dari ulasan pipi bagian dalam tersangka mencapai 2,78 nanogram per mikroliter untuk kedua kasus pembunuhan ini. Selanjutnya ini merupakan tabel yang dimana hasil ekstraksi DNA barang bukti TKP dan tersangka pada 2 kasus pembunuhan nomor 18098 dan 18101. Untuk kasus pembunuhan nomor 18098 bisa kita lihat pada tabel 3, di mana dari tabel 1 sampai 4 ada 1 sampel barang bukti SN1800983 tidak menunjukkan adanya profil DNA, diduga karena materi pada barang bukti tersebut telah rusak atau terdegradasi. Tidak seluruh marka genetik global filler ini dia dapat mengamplifikasi sampel barang bukti yang tersedia. Misalnya pada tabel nomor 2
alel DNA kromosom 13 lokus 317. Pada tabel nomor 4 sampel SN1809882A, 4A1 dan 4A2 menghasilkan campuran profil DNA yang berasal dari dua individu berbeda. Alel indel Y dan amalgenin menunjukkan adanya beda jenis kelamin antara sampel milik korban, yaitu barang bukti SN1800981 dan sampel milik tersangka barang bukti SN18095. Kemudian tabel nomor 2, profil DNA SN1800982B identik dengan profil DNA SN1800981. Terbukti bahwa profil DNA pada bercak darah pada botol sabun mandi dengan profil DNA dari jaringan yang melekat pada tulang paha korban. Selanjutnya, pada profil DNA SN1800984B identik dengan profil DNA 1800985 yang artinya profil DNA pada gagang pisau merupakan profil DNA tersangka. Sebagian profil DNA SN1800982A, 4A1 dan 4A2 mirip dengan sebagian profil DNA 981 sehingga dapat diartikan bahwa profil DNA dari pisau sisi kiri dan sisi kanan serta bercak darah pada botol sabun mandi berasal dari DNA jaringan yang melekat pada tulang paha korban. Selain itu, pada tabel nomor 1 dapat dilihat juga bahwa separuh profil DNA SN1800981 identik dengan separuh profil DNA SN1800985, di mana disimpulkan bahwa jaringan yang melekat pada tulang paha korban adalah anak biologis dari tersangka. Dengan demikian, profil DNA pada barang bukti kasus pembunuhan nomor 18098 dapat membuktikan adanya keterlibatan tersangka pada tindak kriminal tersebut. Selanjutnya yaitu kasus pembunuhan nomor 18101 bisa kita lihat pada tabel 4, di mana sampel barang bukti kasus pembunuhan nomor ini dia menunjukkan hasil profil DNA yang lebih beragam dibandingkan dengan barang bukti yang sebelumnya. Tidak seluruh marka genetik profil ini dia dapat mengamplifikasi sampel barang bukti yang tersedia. Misalnya pada alel DNA kromosom 18 lokus 51, kemudian DNA kromosom 13 lokus 7, kemudian DNA kromosom 1 lokus 1656, selanjutnya yaitu CSV 1PO dan TPOX dan SE33. Walaupun demikian, marka genetik kromosom Y, indel Y, dan amalgenin menunjukkan adanya dua jenis kelamin yang berbeda pada sampel barang bukti asal TKP, yang mana salah satunya ini dia sama dengan alel yang jenis kelamin tersangka, di mana profil DNA dari masing-masing sampel barang bukti menunjukkan adanya degradasi materi biologis yang lebih besar dari sampel barang bukti kasus nomor 18098. Pada tabel nomor 4, marka genetik amalgenin menunjukkan adanya beda jenis kelamin antara SN1810113B dengan SN1811014, sehingga sampel tali hitam mengandung profil DNA perempuan yang diduga adalah milik korban dari tersangka yang adalah laki-laki. Baik, itulah penjelasan dari hasil sebelumnya. Dapat saya simpulkan walaupun sampel kasus pembunuhan nomor 1981101 menunjukkan banyaknya sampel yang telah terdegradasi, namun pada sampel yang menunjukkan keragaman alelnya dapat menunjukkan adanya kecocokan antara sampel-sampel barang bukti TKP dengan sampel yang berasal dari korban maupun tersangka. Secara umum, profil DNA telah merevolusi proses identifikasi forensik pada manusia. Baiklah, itulah penjelasan saya dari jurnal ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.